Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran kita untuk mata kuliah Elektronika dan Instrumentasi pada program studi Teknologi Multimedia Broadcasting Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kalau di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dasar-dasar dari sebuah video, kemudian bagaimana sih cara kita mengetahui kualitas dari suatu video untuk color grading, color correction, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini biasanya ketika sebuah video itu sudah diproduksi, maka video itu siap untuk di-deliverkan. Nah, dalam proses delivery atau pengiriman sebuah video, itu pasti kita harus memperhatikan kualitas dari video itu sendiri juga. Karena bisa jadi ketika proses pengiriman, proses transmisi, dan sebagainya, kualitas dari suatu video itu bisa menurun. Oke, nah, bagaimana caranya supaya kualitas video kita ketika kita mau mengirimkan, ketika kita mau mendeliver ke media yang lain, itu tidak mengalami penurunan yang berarti, sehingga kualitas video masih bisa terjaga. Oke, untuk definisi dari video yang sebelumnya juga sempat kita bahas, yaitu merupakan teknologi pemrosesan urutan banyak gambar bergerak yang dihasilkan oleh kamera. Di sini juga berhubungan dengan frame rate video, yaitu jumlah bingkai gambar atau frame yang ditunjukkan setiap detik dalam membuat gambar bergerak. Diwujudkan dalam satuan FPS atau frames per second, di mana semakin tinggi angka FPS, maka semakin halus gambar yang dihasilkan atau digerakkan. Biasanya dalam satu second itu ada sekitar 24 atau 25 FPS. Cuman semakin dengan meningkatnya teknologi, jumlah FPS yaitu frame per second-nya itu untuk saat ini baik di proses untuk software editing maupun di kamera untuk produksi, kita bisa menyeting hingga sampai 30 sampai 35 fps. Biasanya untuk 30 frame per second itu gambar sudah bagus banget. Jadi sudah bagus ya. Itu udah untuk kualitas yang HD. Semakin besar frame rate yang digunakan akan sangat berpengaruh pada kebutuhan besar kecilnya bandwidth yang dibutuhkan. Kita lanjut. Bitrate adalah jumlah bit yang diproses dalam satu satuan waktu untuk mewakili media yang kontinu, seperti video dan audio setelah dilakukan kompresi. Satunya adalah bit per second. Nah, ini untuk singkatan dari BPS ya, jadi bit per second. Semakin tinggi bitrate, maka akan semakin banyak informasi data videonya. Di selain ada frame per second, ada bit per second, kita juga ada bit depth, yaitu jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan tiap pixel. Semakin banyak jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah pixel, berarti semakin tinggi kedalaman pixelnya, maka semakin tinggi pula kualitasnya. Dengan resiko jumlah bit yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Jadi semakin tinggi nilai bit depth-nya, semakin tinggi nilai bit rate-nya, maka kualitasnya semakin tinggi juga. Tapi hal ini juga nanti mengakibatkan ketika proses streaming juga lebih banyak makan bandwidth, jatuhnya lebih gitu. Oke, selanjutnya. Oke. Pada video streaming, ketika kita mau mendeliver sebuah video gitu kan, ada 3 jenis tipe video streaming menurut bentuk layanannya. Yang pertama ada video on demand. Nah, ini saat ini lebih banyak digandrungi ya, maksudnya lebih sering kita melakukan proses video on demand. Video on demand mengizinkan pengguna untuk dapat melakukan proses pause, rewind, fast forward, atau melakukan indeks isi multimedia. Jadi ini lebih menyesuaikan dari kebutuhan si pengguna, si viewer, kapan dia mau menyaksikan tayangan tersebut, disesuaikan dengan waktu dari si pengguna. Kemudian yang kedua ada live streaming. Aplikasi live streaming dapat dijumpai dalam teknologi broadcast radio dan televisi. Aplikasi ini mengizinkan pengguna untuk menerima siaran radio atau televisi secara langsung atau live.
Cuman untuk saat ini live streaming nggak cuman hanya untuk di radio dan televisi aja ya. Jadi semua bahkan media sosial udah ada aplikasi untuk live streaming ini. Baik itu di YouTube, kemudian untuk di media sosial seperti Facebook, IG dan sebagainya, itu mereka sudah menyediakan untuk layanan live streaming ini. Yang ketiga, real time streaming. Aplikasi ini mengizinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan audio dan video dalam waktu yang real. Ini kayak semacam video call, baik itu bisa di WhatsApp maupun di aplikasi chat yang lain ya, untuk yang real time streaming ini. Cara di mana data multimedia dapat ditransmisikan dalam internet itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada download mode yang biasa kita gunakan, di mana klien dapat memainkan media setelah semua file media telah dilakukan proses download dari server. Penggunaan cara ini mengharuskan keseluruhan file multimedia harus diterima secara lengkap di sisi klien. Jadi kalau misalnya kita mendownload seperti biasa, kita harus menunggu semua proses download itu selesai. Jadi nggak bisa nih, misalnya kita di tengah-tengah download, kita kemudian membuka video tersebut, belum bisa. Jadi ketika kita mau mendownload, katakanlah durasi video itu 1 jam gitu kan, berarti harus keseluruhan full 1 jam itu selesai dulu, baru kita bisa menikmati video tersebut. Ini bukan berarti durasi waktu downloadnya 1 jam ya, enggak ya. Maksudnya durasi videonya itu 1 jam. Kalau durasi lamanya download itu butuh waktu berapa lama itu tergantung. Jadi tergantung nanti kecepatan internetnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada streaming mode. Klien dapat memainkan media secara langsung tanpa melakukan proses download. Bagian media yang diterima melalui proses transmisi dapat langsung dimainkan seketika itu juga. Jadi kalau streaming kita lebih ke langsung, maksudnya dalam artian ketika kita mau ngeplay videonya gitu, kita menonton sekaligus proses video itu ditransmisikan, itu kita bisa melihat video itu jalan juga gitu, seperti itu maksudnya. Kemudian ada juga progressive download. Media yang dapat dimainkan beberapa detik setelah proses download dimulai, atau klien dapat melihat media selama media itu dalam proses download. Nah, ini berbeda dengan download mode itu tadi. Kalau download mode itu tadi, kita bisa melihat videonya ketika seluruh proses download selesai, sedangkan untuk progressive download ini, kita sambil download, sambil bisa melihat videonya. Oke. Untuk parameter quality of services yaitu QoS, biasanya kita sebut QoS. Nah, ini merupakan beberapa parameter atau indikator dari untuk mengetahui kualitas dari sebuah layanan. Kalau maksudnya kayak gitu ya. Tapi di sini yang berarti itu ketika kita melihat kualitas dalam pengiriman sebuah data atau video atau informasi. Nah, pertama indikator yang dilihat dalam sebuah proses pengiriman atau transmisi itu delay. Nah, waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Jadi, delay ini lamanya waktu yang dibutuhkan ketika kita mau mentransmisikan atau mengirimkan sebuah data dari awal sampai ke akhir. Gitu kan. Dari mana sampai mau kemana gitu. Nah, di sini untuk mengetahui nilai delay-nya yaitu durasinya. Durasi ini waktu yang dibutuhkan per total paket. Nah, total paket yang dikirim. Kemudian, yang kedua, di samping delay ada throughput, yaitu bandwidth actual yang terukur pada suatu ukuran tertentu. Nah, ini bandwidth, kalau kita ngomongin soal bandwidth, ini kayak semacam analoginya, ini kayak semacam salurannya ya. Jadi salurannya di mana itu merupakan jalan yang dipakai untuk mengirimkan informasi tersebut. Nah, untuk throughput ini kita mengetahui dengan cara total bytes-nya, berapa jumlah bit yang dikirim per durasinya, yaitu total waktu dari pengiriman paket tersebut, pengiriman informasi tersebut. Kemudian di samping ada delay, throughput, kita juga ada paket loss. Nah,
Tak bisa dipungkiri, biasanya dalam proses transmisi atau dalam proses pengiriman itu terjadi beberapa, di samping memang dari awal kita melakukan kompresi ya, di mana ketika proses kompresi pun itu udah ada beberapa informasi yang hilang. Nah, ketika proses pengiriman juga itu, sedikit banyak ada data atau informasi yang hilang dalam prosesnya. Nah, itu disebut dengan paket loss. Jumlah paket data yang hilang pada saat proses transmisi. Di mana untuk mengetahui nilai dari paket loss ini, yaitu dengan cara paket terkirim dikurangi paket diterima per paket terkirim kalikan 100%. Nah, ini nanti semakin kecil nilai paket loss, maka pastinya semakin baik proses transmisi tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke, mungkin itu sekilas mengenai dari kualitas sebuah video streaming serta parameter-parameter untuk quality of services-nya. Nah, ini ketika di mata kuliah elektronika dan instrumentasi kita bahas sekilas, cuma nanti untuk ada mata kuliah selanjutnya, ada mata kuliah kelanjutan dari materi ini, nanti bisa di semester berikutnya ya, nanti bisa sama sistem komunikasi ataupun di mata kuliah sistem antena, itu juga nanti akan berhubungan dengan proses transmisi dan lain sebagainya. Kita akan membahas materi-materi selanjutnya pada video pembelajaran berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.